Maladewa. Maladewa merupakan sebuah negara muslim terkecil di dunia. Namun Maladewa sebuah pulau yang menjadi gambaran surga karena keindahan alamnya yang luar biasa. Dalam perjalanan kali ini saya akan mengajak kalian mengunjungi Pulau Maladewa atau sering disebut Pulau Surga Tropis. Tetap bersama kami Bolodewi Traveler, channel yang selalu menghadirkan seputar perjalanan wisata, pengetahuan alam, tempat-tempat bersejarah, teknologi terbaru, dan kejadian-kejadian luar biasa. Ketika mendengar nama Maladewa, kita seolah ditarik ke dunia yang dipenuhi keajaiban alam beraroma hayalan tentang surga, dikarenakan penampilan pulau-pulaunya yang tampak indah dan memesona. Hamparan laut biru, kapal pesiar yang membelah lautan, desiran angin yang melambaikan daun-daun nyur dengan aroma segar khas pantai, pemancing di bibir pantai, merupakan sederet pemandangan yang menarik di Maladewa. Hal yang kemudian membuat lebih unik adalah pulau-pulau Maladewa yang dihuni oleh penduduk beragama Islam, sehingga lantunan azan mengiringi setiap matahari pulang ke peraduan di ufuk barat. Lebih uniknya lagi, proses keislaman penduduk Maladewa menjadi kisah yang tidak kalah menarik dengan ombak kecil menjelang malam. Maladewa adalah pulau terindah di muka bumi dan menjadi tujuan wisata nomor 1 bagi jutaan orang, yang terdiri dari sekitar 1.190 atol yang berkumpul dalam rantai ganda yang terdiri dari 26 atol. Atol-atol tersebut terdiri dari celah-celah karang hidup serta tanggul seluas sekitar 298 km persegi. Dasarnya adalah punggung bukit sepanjang 960 km di bawah permukaan laut yang muncul secara tiba-tiba dari kedalaman Samudra Hindia. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan pulau-pulau Maladewa ini ditemukan dan dihuni manusia. Salah satu sebabnya, pemukiman pertama Maladewa tidak meninggalkan jejak arkeologis. Bangunan-bangunan mereka mungkin terbuat dari kayu, daun palem, dan bahan-bahan mudah rusak lainnya, sehingga mudah untuk membusuk disebabkan garam dan angin iklim tropis. Selain itu, para kepala suku mereka tidak tinggal di istana batu yang rumit, dan agama mereka juga tidak membangun tempat ibadah yang besar serta kokoh, yang memungkinkan identifikasi zaman dan budaya mereka dapat dibaca. Kendati demikian, banyak sejarawan yang meyakini bahwa Pulau Maladewa mulai ditempati oleh sekelompok bajak laut dari India saat mengembara di laut lepas sejak 2000 tahunan yang lalu. Sementara, Profesor Sufyan Yassin Ibrahim, seorang guru besar sejarah di Universitas Mosul mengatakan, bangsa Arya mendiami Dibjat atau Maladewa pada zaman kuno setelah eksodus mereka ke India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Kemudian, studi perbandingan dalam bidang linguistik menyebutkan, adat istiadat dan tradisi di Maladewa menunjukkan bahwa keturunan pemukim pertama dinasti Dravida adalah dari negara bagian Kerala pada periode Sangam, antara tahun 300 sebelum Masehi hingga 300 Masehi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa para pemukim ini tidak lain adalah nelayan yang datang dari selatan anak benua India dan pantai barat Sri Lanka. Orang Giravaru yang merupakan keturunan Tamil dianggap sebagai salah satu pemukim pertama di Maladewa karena kehadiran mereka disebutkan dalam cerita rakyat Maladewa dan pembentukan pemerintahan kerajaan di Malay. Pada masa pemerintahan Raja Ashoka dari India yang berlangsung antara 236 hingga 274 sebelum Masehi, agama Buddha menjadi agama resmi di India, dan Ashoka berupaya menyebarkannya keluar India, termasuk Pulau Serendip yang sekarang menjadi Sri Lanka, dan Kepulauan Dibjat atau Maladewa.
agama Buddha menjadi agama dominan di Maladewa hingga abad ke-12. Raja-raja Maladewa kuno menyebarkan agama Buddha dan tulisan serta pencapaian seni pertama Maladewa dalam bentuk patung dan arsitektur yang sangat canggih berasal dari periode tersebut. Hingga kemudian, pada abad ke-12, Islam mendominasi, setelah peristiwa penting yang selalu diingat oleh masyarakat Maladewa hingga saat ini. Kemudian, Inggris memerintah Maladewa selama 78 tahun sebagai protektorat, dan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1965 Masehi. Namanya, dalam bahasa resmi, adalah Deviraji atau Republik Maladewa, dengan kota Male sebagai ibu kotanya. Pada tahun 1982, Maladewa bergabung dalam keanggotaan PBB. Maladewa adalah negara Muslim yang terletak di selatan benua Asia di Samudra Hindia, melewati garis khatulistiwa di selatan. Selama berabad-abad, penduduk pulau-pulau ini beragama Buddha, dengan kebiasaan-kebiasaan yang membuat merinding. Hingga kemudian terjadi situasi yang membuat seluruh masyarakat Maldives memeluk Islam. Kini, agama resmi Maladewa adalah Islam, dengan persentase 100% menurut statistik sensus internasional. Demikian ini, karena konstitusi Maladewa menetapkan bahwa semua warga negara harus beragama Islam, dan tidak ada non-muslim yang dapat menjadi warga negara menurut undang-undang. Karena sudah ditetapkan bahwa Republik Maladewa didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Masuknya Islam di Maladewa disebutkan dalam prasasti yang ditulis pada lempengan tembaga yang dimulai pada akhir abad ke-12, dibawa oleh Abul Barokat asal Maroko. Navigator terkenal Ibnu Battuta mengonfirmasi terkait kisah keislaman penduduk Maladewa saat mengunjunginya pada abad ke-14. Disebutkan, proses keislaman penduduk Kepulauan Maladewa dilakukan oleh pengelana asal Maroko bernama Abul Barokat Yusuf Al-Barbari dari suku Berber, yang tiba di Maladewa pada tahun 1153. Abul Barokat mampu meyakinkan penduduk dan penguasa negara itu untuk masuk Islam setelah lama menganut agama Buddha. Salah satu adat istiadat di Maladewa yang telah berlangsung lama adalah pengorbanan seorang gadis untuk setan atau goblin yang mendiami sebuah gua. Setiap tahun, mereka akan melakukan pengundian, dan salah satu gadis yang mendapat undian itu akan dipersembahkan kepada goblin dengan cara dibunuh dan dilemparkan ke dalam gua. Menurut kepercayaan mereka, cara itu adalah upaya agar goblin tidak marah dan membunuh semua penduduk. Kebiasaan ini berlanjut hingga pertengahan abad ke-12 Masehi, ketika seorang musafir muslim bernama Abul Barokat Al-Barbari datang ke salah satu pulau di Maladewa bernama Pulau Mahal, dan menginap di rumah sebuah keluarga yang dihuni oleh wanita tua serta putrinya. Setelah beberapa hari, keluarga perempuan tua itu berkumpul saat didatangi oleh seorang pendeta. Dan setelah pendeta itu berbicara, mereka menangis seolah mereka berada di pemakaman. Abul Barokat terkejut dan bertanya kepada mereka, ada persoalan apa hingga mereka demikian sedih. Kala itu, tidak ada yang memahami pertanyaan Abul Barokat, sampai ada penerjemah yang menjelaskan bahwa putri satu-satunya nenek tersebut terpilih dalam undian, dan dia akan dibunuh untuk dikorbankan pada goblin. Abul Barokat sangat terkejut atas kebiasaan aneh di Maladewa tersebut dan bertanya kepada pendeta itu, apa yang akan terjadi jika gadis itu tidak dibunuh? Dia mengatakan kemarahan si goblin akan menyebar ke seluruh pulau dan akan membunuh semua orang tanpa terkecuali. Mendengar itu, Abul Barokat menawarkan solusi, dengan siap pergi ke gua dan menutupi dirinya seolah-olah dia adalah mayat yang dipersembahkan. Dia meyakinkan pendeta itu, sekaligus ingin membuktikan bahwa semua keyakinan itu tidak ada.
jika dia kembali dengan selamat dan tidak terjadi apa-apa, mereka harus menghentikan kebiasaan itu selamanya. Akhirnya, solusi dari Abul Barokat diterima, dan sang pendeta menyetujui syarat yang diajukannya. Akhirnya, Abul Barokat masuk ke dalam gua gelap seorang diri, tempat yang diyakini masyarakat sebagai hunian goblin. Di dalam gua, dia membaca surat Al-Baqarah sampai surat Yasin, dan mengulanginya sampai pagi tiba. Abul Barokat keluar dari gua dengan selamat, dan menemui mereka yang tanpa keheranan di depan gua. Beberapa orang kemudian membawa Abul Barokat menemui raja mereka yang bernama Shanuraza. Sang raja teramat kagum kepada Abul Barokat setelah mendengar penjelasan rakyatnya tentang apa yang dilakukan Abul Barokat. Raja memberinya hadiah dan menyuruh Abul Barokat agar tinggal 1 tahun lagi di Maladewa, dengan jaminan jika dia selamat, dia akan menyatakan masuk Islam dan seluruh rakyatnya. Abul Barokat tinggal selama 1 tahun lagi dan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan, dan selamat tanpa terjadi apapun kepadanya. Akhirnya, Raja Shanuraza masuk Islam dan mengubah namanya menjadi Ahmad Shanuraza, yang diikuti oleh semua rakyat Maladewa, serta menghancurkan patung-patung dan gua, tempat yang diyakini dihuni oleh goblin. Abul Barokat kemudian tinggal bersama mereka untuk mengajarkan Islam dan fikih madhab Imam Malik, sesuai dengan madhab yang ia ikuti. Karenanya, sampai saat ini, madhab Maliki menjadi madhab fikih masyarakat Maladewa. Abul Barokat tinggal di Maladewa sampai wafat dan dimakamkan di tengah kota Male yang merupakan ibu kota Maladewa. Pada tahun 1956, makamnya dibangun dan selalu diziarahi oleh masyarakat Maladewa hingga saat ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa setan yang diyakini orang-orang Maladewa itu adalah nyata, yang kemudian dihadapi oleh Abul Barokat dengan Al-Quran dan menghancurkannya. Ibnu Battuta menulis kisah tersebut dalam buku perjalanannya yang berjudul Tuhfatun Nadhar fi Ghara'ibil Amsar wa Ajaibil Asfar. Hal yang kemudian membuat cerita ini memiliki aspek realistis adalah narasi Ibnu Battuta, bahwa dia melihat sendiri sesuatu yang menyerupai perahu yang muncul setiap bulan yang diyakini masyarakat Maladewa sebagai goblin. Menurutnya, goblin banyak muncul di pulau-pulau Maladewa sebelum Islam masuk, dan dia tidak mengetahui hal itu. Hingga suatu malam, saat Ibnu Battuta berbincang-bincang bersama teman-temannya, ia mendengar suara pekikan takbir dari warga. Anak-anak membawa Al-Quran di kepalanya, dan para wanita memukul bejana dari tembaga. Ibnu Battuta terkejut dan tercengang, dan bertanya tentang apa yang mereka lakukan. Mereka berkata, "Apakah kamu tidak melihat ke laut?" Maka, aku pun melihat laut, dan melihat sesuatu seperti perahu besar, seolah-olah diisi dengan lampu dan obor. Dan mereka berkata, "Itu goblin biasanya muncul sebulan sekali, dan jika kami melakukan apa yang kamu lihat, dia akan meninggalkan kami dan tidak membahayakan kami." Mereka kemudian menceritakan kisah mengenai kedatangan Abul Barokat yang menjadi proses keislaman penduduk Maladewa. Meskipun kisah kedatangan Abul Barokat ini dipertanyakan dalam sumber-sumber selanjutnya, laporannya diperkuat oleh beberapa aspek penting dari budaya Maladewa. Misalnya, bahasa Arab secara historis menjadi bahasa utama administrasi di sana dibandingkan bahasa Persia atau Urdu yang digunakan di negara-negara tetangganya. Bukti lainnya, madhab Maliki merupakan madhab yang diikuti oleh sebagian besar Afrika Utara, termasuk Maroko, yang kemudian juga diikuti oleh masyarakat Maladewa. Wadil Muqaddasi Tua
merupakan sebuah lembah yang disinggung oleh semua agama samawi, dan disebutkan sebagai tempat terjadinya perbincangan antara Nabi Musa dengan Allah. Karena itulah, Nabi Musa kemudian disebut sebagai Kalimullah, satu-satunya utusan Allah yang difirmani secara langsung di atas bumi. Dalam Al-Quran Surat Toha ayat 12, Lembah Tua disebutkan oleh Allah sebagai tempat yang disucikan dan disampaikan langsung kepada Nabi Musa. Allah berfirman, Inni ana rabbuka fakhla'na laik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Sungguh, aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci bernama Tua. Nabi Musa diberi keutamaan dan kemuliaan oleh Allah dengan menyampaikan firman secara langsung kepadanya saat masih di bumi, tanpa wahyu dan perantara malaikat, sebagaimana lazimnya para nabi dan rasul menerima wahyu, bahkan Nabi Muhammad sekalipun. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 164, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan Allah berbicara langsung kepada Musa. Terkait keutamaan yang diberikan kepada para rasul, dan khususnya kepada Nabi Musa, Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum ma kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Atas keistimewaan ini, Nabi Musa diberi gelar Kalimullah atau Kalimur Rahman, yang artinya diajak bicara langsung oleh Allah di dunia. Kendati demikian, kemuliaan Nabi Muhammad tetap berada di atas Nabi Musa, karena Nabi Muhammad tidak hanya berbicara secara langsung, melainkan bisa bertatap dan berbicara secara langsung dengan Allah saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa pertemuan inilah, Nabi Muhammad menerima kado istimewa berupa kewajiban sholat 5 waktu kepada umatnya. Wadil Muqaddasi Tuwa menjadi tempat munajat Nabi Musa, sekaligus menjadi tempat pertama kali Nabi Musa mendapat wahyu secara langsung dari Allah. Kata wadi memiliki arti lembah, sedangkan kata muqaddasi mengacu pada sebuah tempat yang al-mutahhar atau al-mubarak, yang berarti tempat yang disucikan dan diberkahi. Dengan demikian, kata Wadil Muqaddasi Tuwa berarti lembah yang disucikan atau diberkahi bernama Tuwa. Tuwa adalah lembah terbesar di dunia. Disebutkan bahwa Nabi Musa berada di lembah ini saat perjalanan menuju Mesir untuk mengunjungi ibunya, setelah Nabi Musa menikah dengan putri Nabi Syuaib. Nabi Musa berangkat melewati suatu tempat yang tidak diketahui, hingga sampai di lembah Nabat di Sinai, kemudian pindah ke Wadi Kit, lalu ke Wadi Asla. Di tengah perjalanan itu, istri Nabi Musa melahirkan seorang putra, dan perjalanan berlanjut hingga sampai di lembah yang disebut Al-Quran sebagai Muqaddasi Tuwa. Pada surah Toha, Al-Quran mengisahkan detik-detik saat Nabi Musa berada di lembah Muqaddasi Tuwa, dan Allah berfirman kepadanya secara langsung. Saat itu, Nabi Musa melihat api di kejauhan dan memerintahkan keluarganya untuk tetap tinggal. Nabi Musa kemudian menghampiri api itu, dan ketika dia mendekatinya, dia mendengar firman Allah. Allah berfirman dalam surah Toha yang artinya,
Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa ketika dia melihat api? Lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka, ketika dia mendatanginya, yaitu ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci bernama Tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu." Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya menyebutkan bahwa lembah Tua berada di tanah Sinai, yang berarti berada di wilayah Mesir saat ini, tepatnya di Pulau Sinai yang tingginya mencapai 2.285 meter di atas permukaan laut. Di sebelahnya, terdapat Gunung Saint Catherine yang tingginya mencapai 2.629 meter dan dianggap sebagai gunung yang tertinggi di Mesir. Lembah ini juga dikelilingi oleh pegunungan di semua sisinya, yang di dasarnya terdapat sebuah gereja. Saat ini, Lembah Keramat Tua dinilai sebagai salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan, baik dalam atau luar negeri. Wisatawan biasanya mendaki pegunungan Lembah Muqaddasi Tua dengan beberapa cara. Di antara yang populer adalah dengan menaiki anak tangga yang terdiri dari 3.750 anak tangga yang disebut tangga penyesalan. Jalan ini dapat didaki pada malam hari dengan berjalan kaki atau menggunakan unta dan memakan waktu 2 jam dengan berjalan kaki. Wisatawan banyak yang mendaki pada malam hari, di samping menghindari sengatan matahari, juga agar bisa menyaksikan matahari terbit. Saat berjalan kaki, pengunjung akan melewati sejumlah pedagang yang menjual air dan makanan, kemudian mencapai amfiteater alami yang disebut Tujuh. Di puncak, terdapat tempat yang tertutup bagi pengunjung, yaitu Gereja Tritunggal yang didirikan pada tahun 1934 Masehi. Tempat itulah yang diyakini sebagai tempat Nabi Musa menyuruh keluarganya agar menunggu saat melihat api. Saat tiba di Lembah Muqaddasi Tua, wisatawan akan terkesima oleh pemandangan indah dengan pegunungan yang menitari lembah, dan banyaknya lembah yang menyuguhkan estetika alam ciptaan Allah, Zat Maha Indah. Masjid Raya Xi'an disebut-sebut sebagai masjid yang pertama kali dibangun di negeri Cina. Masjid ini terletak di kota Chang'an, yang kini lebih dikenal sebagai kota Xi'an. Umur bangunan ini diperkirakan sudah lebih dari 1000 tahun, sehingga Masjid Xi'an disebut sebagai masjid tertua di Provinsi Shanxi. Masjid Raya Xi'an terakhir kali direkonstruksi pada abad ke-18 dengan mengikuti arsitektur dari Cina. Masjid Raya Xi'an didirikan oleh Kaisar Tiabu dari dinasti Tang pada kisaran abad 8 Masehi. Namun demikian, ada yang menyebut bahwa masjid ini dibangun oleh Cheng Ho, seorang pahlawan dan penjelajah angkatan laut legendaris abad ke-15 yang dijuluki Vasco da Gama dari Tiongkok. Lahir dari keluarga muslim bergengsi di Provinsi Yunnan, Cheng Ho memimpin ekspedisi angkatan laut dengan 317 kapal yang membersihkan Laut Cina dari bajak laut pada tahun 1404 Masehi. Ia juga memimpin perjalanan penjelajahan ke tempat-tempat yang jauh seperti Afrika Timur dan Arab Saudi, dan menunaikan ibadah haji di kota Mekah. Konon, Cheng Ho kemudian meminta dan mendapatkan izin pada Kaisar untuk mendirikan Masjid Agung yang berdiri di Xi'an saat ini. Terletak di kawasan Muslim di dalam tembok Tua Ming dan Xi'an, Masjid Raya Xi'an hampir selalu digunakan sejak dibangun pada abad ke-15. Namun demikian,
Kendati telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO, pemerintahan Cina masih melarang para pengunjung untuk masuk ke dalam masjid dan hanya diperbolehkan untuk menikmati peninggalan sejarah Islam itu dari bagian luar bangunan masjid. Masjid Raya Xi'an menjadi saksi bisu perjalanan Islam di Tiongkok. Di samping beberapa masjid tua lainnya, seperti Masjid Huaisheng yang disebut dekat dengan makam Sa'id bin Abi Waqqas. Dalam catatan sejarah Cina, Islam mulai masuk ke negeri Cina pada abad ke-7 atau awal abad ke-8. Tepatnya saat Qutaibah bin Muslim al-Bahili, seorang komandan Bani Umayyah era Walid bin Abdul Malik, mengirim utusan ke Kaisar Cina sebagai permulaan persinggungan pertama secara militer dengan Cina era pemerintahan He Sung antara tahun 713 hingga 756 Masehi. Pada tahun 93 Hijriah, Qutaibah bin Muslim al-Bahili, jenderal perang Khalifah al-Walid bin Abdul Malik yang telah menundukkan kawasan Asia Tengah, India, Afrika dan Spanyol, juga mengirimkan utusan ke Kaisar Cina agar tunduk pada pemerintahan Islam. Namun, 6 utusan Qutaibah bin Muslim ditahan Kaisar Cina, yang kemudian dibebaskan dengan ancaman akan menyerang Cina. Andaikan Khalifah al-Walid tidak terbunuh oleh Abul Abbas termasuk Qutaibah sendiri, rasanya Cina akan takluk pada kekuasaan Islam. Sebab ketika membebaskan utusannya, Qutaibah sudah memberitahu Kaisar Cina bahwa dia telah bersumpah tidak akan pulang menginjak tanah negerinya sebelum ia mengalahkan Cina dan menyerahkan jizyah atau upeti. Selama pemerintahan Abbasiyah, sejumlah besar tentara Muslim juga dikirim ke negeri Cina, yang kemudian tinggal di sana secara permanen dan turun-temurun. Di dalam riwayat pemerintahan dinasti Tang yang berlangsung antara tahun 618 hingga 907, banyak ditemukan cerita tentang kedatangan utusan-utusan Khalifah Abbasiyah ke tanah Tiongkok. Mereka masyhur disebut utusan dari Abu Loba, yang artinya Abul Abbas As-Saffah, pendiri Abbasiyah. Utusan dari Ab-Aca'fu, yang artinya Abu Ja'far, pendiri kota Baghdad. Dan utusan dari Alun, yang berarti Harun ar-Rasyid. Kendati demikian, persinggungan Islam dengan Cina disebutkan sudah terjadi jauh sebelum itu. Karena sejak masa Rasulullah, perdagangan umat Islam sudah ada yang sampai ke daerah Xi'an. Pada masa dinasti Tang antara tahun 618 hingga 907, atau zaman dengan Rasulullah, Chang'an atau sekarang disebut Xi'an, yang artinya kota perdamaian abadi, menjadi titik awal jalur sutra. Selama berabad-abad berikutnya, Chang'an telah menarik banyak populasi Muslim yang bertindak sebagai perantara antara timur dan barat, yang tentu saja juga membangun masjid sebagai tempat ibadah. Salah satunya adalah masjid di Xi'an ini. Ada juga yang menyebut bahwa utusan Islam pertama ke tanah Tiongkok adalah sahabat Wahab bin Abi Kabsyah atau yang dikenal sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk menemui Kaisar Cina terkait dengan agama Islam. Sesampainya di Ganton, Sa'ad bin Abi Waqqas wafat dan dimakamkan di kota itu. Ada pula yang menyebut bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ikut bersama Qutaibah bin Muslim al-Bahili yang kemudian wafat di sana. Sampai sekarang, makamnya yang berada di samping Masjid Huaisheng masih sangat dihormati. Naskah Tiongkok kuno menyebutkan bahwa masjid ini dibangun oleh seseorang yang datang dari Tiongkok dari Jazirah Arab bernama Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 627 Masehi. Namun demikian, para sejarawan belum menemukan bukti kuat bahwa dia adalah sahabat bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 sahabat Nabi yang diberi kabar gembira masuk surga. Justru, Al-Zahabi menyebut bahwa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas wafat pada tahun 55 Hijriah pada era Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan.
Sejarawan justru menyepakati bahwa umat Islam sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi atau akhir abad ke-1 Hijriah, yang dalam perjalanan waktunya, Masjid Xi'an dibangun dan dijadikan tempat ibadah umat Islam pada abad ke-8 Masehi. Masjid Raya Xi'an, yang lebih mirip kuil pada periode awal dinasti Ming, adalah masjid terbesar di Tiongkok, yang menunjukkan kemampuan historis umat Islam untuk bertahan dalam beragam iklim agama dan politik. Menjadi tempat ibadah Muslim sejak abad ke-8, ketika Xi'an di Tiongkok Tengah yang saat itu dikenal sebagai Chang'an, sedang menikmati puncak kemajuan serta kemegahannya. Pada abad pertengahan, di bawah dinasti Ming yang berkuasa antara tahun 1360 hingga 1644, umat Islam di Chang'an menjadi sasaran program sinisasi terhadap kelompok minoritas. Sebagai konsekuensinya, mereka harus menjalankan keyakinan mereka dengan bijaksana di tengah tempat suci yang mayoritas beragama Buddha dan Tao. Namun, umat Islam di Chang'an menemukan cara dalam membangun masjid, yaitu dengan arsitektur bergaya Tiongkok. Keseluruhan Masjid Raya Xi'an pada kesan pertama memang menyerupai ciri khas wihara Buddha abad ke-15, yang lengkap dengan atap lebar. Namun demikian, adaptasi nuansa Islami tetap dilakukan, sehingga jika diamati lebih dekat, khususnya pada ruangan utama, akan menunjukkan bahwa ini memang tempat ibadah umat Islam. Meskipun gaya arsitekturnya khas Tiongkok dari luar, tetapi aspek-aspek yang sangat diperlukan pada masjid di dalam terlihat dengan jelas. Sehingga meski secara eksternal berbeda dengan pola dasar masjid-masjid di Timur Tengah karena lebih mirip kuil daripada masjid, aspek-aspek yang memenuhi kebutuhan sholat tetaplah sama. Ini terlihat dari mihrab, sebuah relung tempat imam sholat yang menunjuk ke arah kiblat atau Mekah. Pengaruh Islam juga dapat dideteksi pada interior masjid yang diadaptasi dengan cara yang halus, sehingga tidak jauh dari pola pertukangan era dinasti Ming. Adaptasi penggunaan khas arsitektur Islam tidak hanya mencakup konversi bentuk-bentuk khas agama Buddha, tetapi juga penggabungan unsur-unsur Islam ke dalam cita rasa dan tradisi Tiongkok. Alih-alih menggunakan bangunan tradisional Tiongkok yang berjajar utara-selatan, bangunan masjid ini berjajar timur-barat, yang memungkinkan orientasi masjid ke arah Mekah. Pintu masuk masjid terletak di sisi samping, bukan di depan, dan bangunan tambahan khas Tiongkok yang tidak bisa lepas dengan patung ditempatkan secara terpisah untuk memperlihatkan larangan membuat patung dalam ajaran Islam. Tidak ada patung yang mengapit gerbang utama, meskipun patung juga masih ada di atas atap. Sementara, sebuah pagoda segi 8 bertingkat 3 di halaman ketiga berfungsi sebagai menara, dan paviliun di halaman keempat disediakan air keran untuk berwudu. Ruang sholat besar dengan mihrab kecil merupakan perpaduan indah antara gaya Tiongkok dan tradisi Islam. Fitur paling utama dari masjid ini dibuat menarik perhatian orang Tionghoa dan kepekaan umat Islam. Meski dihiasi dengan gaya pernis merah khas awal dinasti Ming, tetapi secara halus disederhanakan dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai tempat imam sholat. Dalam arti tertentu, mihrab memproyeksikan gambaran ciri khas Masjid Agung Xi'an secara keseluruhan. Dan meskipun tidak mencapai perpaduan budaya yang sejati, masjid ini mengakui persyaratan dari dua tradisi seni besar, yaitu Islam serta Cina.